Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sedal Deka Permata dengan NIM 2161328. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas critical operational yang berjudul Cost Effectiveness Analysis of Antibiotic Prophylaxis versus Non-Antibiotic Prophylaxis for Acute Cholecystectomy. Untuk soal yang pertama, apakah pertanyaan yang didefinisikan dengan baik diajukan dalam bentuk yang dapat dijawab? Jawabannya iya, karena studi membandingkan biaya dan efektivitas penggunaan profilaksis antibiotik versus tanpa profilaksis pada kolestektomi akut. Analisis CEA dilakukan menggunakan data hasil kesehatan dari uji klinis PNX 2, multicenter, acak, label terbuka, dan uji non-inferioritas. Kemudian hasil menunjukkan profilaksis antibiotik sedikit lebih murah dan lebih efektif dibandingkan tanpa profilaksis. Kemudian, untuk analisis ini dilakukan dari perspektif NHS. Kemudian, untuk soal nomor 2, apakah deskripsi yang komprehensif tentang alternatif yang bersaing diberikan? Jawabannya ya, alternatif tanpa profilaksis mewakili pendekatan tanpa intervensi, karena kelompok intervensi dibandingkan dengan kelompok tanpa profilaksis. Kemudian untuk soal nomor 3, apakah efektivitas program atau layanan ditetapkan? Jawabannya iya, karena data berasal dari uji klinis PNS 2 yang merupakan RCT multicenter. Kemudian uji coba PNS 2 berfungsi sebagai dasar utama untuk mengevaluasi efektivitas. Kemudian efektivitas dinyatakan sebagai POIC yang dihindari dalam 30 hari pertama setelah cholecystectomy. Kemudian untuk soal nomor 4, apakah semua biaya dan konsekuensi penting untuk diidentifikasi? Jawabannya iya, karena biaya diukur dalam satuan moneter menggunakan pound sterling dan efektivitas dinyatakan sebagai POIC yang dihindari. Kemudian, analisis ini dilakukan dari perspektif NHS, perspektif pasien tidak dipertimbangkan. Kemudian untuk cholecystectomy termasuk prosedur bedah dan tindak lanjut rawat jalan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5, apakah bea dan konsekuensi diukur secara akurat dalam unit fisik yang sesuai? Jawabannya iya, karena dampak resistensi antibiotik tidak dimasukkan dalam analisis meskipun relevan. Antibiotik diketahui menyebabkan penyebaran AMR, penghematan biaya di masa depan dari penghapusan profilaksis antibiotik mungkin jauh lebih besar daripada yang diperoleh dari penggunaan POIC. Karena uji coba tidak melaporkan durasi rawat inap untuk unit setiap POIC, pendekatan skenario terbaik digunakan. Kemudian nomor 6, itu apakah biaya dan konsekuensi dinilai secara kredibel? Jawabannya iya, karena biaya diperoleh dari sumber nasional Inggris atau NHS tahun 2021 atau 2022. Kemudian untuk biaya dosis tunggal 2 gram cefazolin yang diberikan secara intravena diperkirakan mencapai 18 pound 39 punch menurut BNF. Kemudian dalam beberapa kasus jalur pengobatan POIC spesifik tidak dapat dicocokkan dengan tarif dalam sistem pembayaran tarif HNSD diperkirakan dengan kode HRG terdekat yang sesuai. Kemudian efektivitas dinyatakan sebagai POIC yang dapat dihindari dalam 30 hari pertama setelah cholecystectomy. Kemudian, soal untuk nomor 7, apakah biaya dan konsekuensi disesuaikan untuk perbedaan waktu? Jawabannya tidak, karena studi berfokus pada periode 30 hari pasca operasi, sehingga diskon waktu tidak relevan. Horizontal waktu 30 hari dipilih untuk mencerminkan kerangka waktu uji PHENX 2. Kemudian, semua biaya dalam studi ini diambil dari basis data tahun 2022 dan oleh karena itu tidak memerlukan diskon. Kemudian untuk soal nomor 8, apakah analisis inkremental terhadap biaya dan konsekuensi alternatif dilakukan? Itu jawabannya iya,
Karena analisis Incremental Cost Effectiveness Ratio atau ICER dilakukan untuk membandingkan alternatif. Profilaksis antibiotik terbukti lebih efektif secara klinis dan dengan biaya lebih rendah dengan ICER yang dihitung sebesar 792 pound 70 pence. Kemudian untuk soal nomor 9, apakah ketidakpastian dalam estimasi biaya dan konsekuensi diperhitungkan? Jawabannya iya, karena analisis sensitivitas dilakukan untuk menilai ketahanan hasil terhadap berbagai asumsi. Jika analisis sensitivitas satu arah dilakukan untuk menilai ketahanan dan pengaruh asumsi yang dibuat. Kemudian, biaya komplikasi dihitung dengan asumsi skenario terbaik, di mana pada HRG dan skor CC terendah digunakan dari tarif nasional. Kemudian ICER yang dihasilkan sebesar 1.815 pounds 43 punch minus 1.000 in- minus 1.815 pounds 43 pence karena penghematan biaya meningkat menjadi 145 pounds 23 pence menunjukkan bahwa profilaksis antibiotik tetap menjadi regimen unggul meskipun ada penyesuaian. Kemudian untuk soal yang terakhir, apakah presentasi dan diskusi hasil studi mencakup semua permasalahan yang menjadi perhatian pengguna? Jawabannya iya, karena kesimpulan didasarkan pada ISAT dan interpretasi rasional hasilnya. Profilaksis antibiotik terbukti lebih efektif secara klinis dan dengan biaya lebih rendah dengan ISAT yang dihitung sebesar 792 pounds 70 pence. Kemudian literatur yang paling sebanding eh, dilakukan bahwa profilaksis antibiotik untuk LC elektif mengurangi biaya medis pasca operasi dan insiden keseluruhan POIC. Kemudian hasil analisis ekonomi ini diperoleh dari uji coba Belanda. Hasil tersebut diterapkan dalam perspektif Inggris. Overpreskripsi antibiotik diketahui menyebabkan penyebaran AMR yang mengarah pada peningkatan lama rawat inap di rumah sakit dan angka kematian. Kemudian penghematan biaya di masa depan dari penghapusan profilaksis antibiotik mungkin jauh lebih besar daripada yang diperoleh dari pengurangan POIC. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.